الحمد لله الحمد لله الذي جاء إلينا بالنور والكتاب وهدانا للإيمان والاتباع بهما بغير ارتياب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك التواب مسبب الأسباب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أنزل بفصل الخطاب. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد فيا عباد الله، فيا إخوة الإيمان والإسلام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، ألا وهي عبارة عن امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه واتباع سنن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama kembali mengokohkan hati, memantapkan jiwa untuk mendengarkan perintah-perintah dan wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajib disampaikan oleh setiap khatib di dalam khutbah Jumatnya, yaitu senantiasa memperkokoh dan memperkuat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wujud melaksanakan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah, dan berusaha menyelaraskan tindak tanduk tata cara kehidupan kita dengan sunnah-sunnah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan keimanan dan ketakwaan dengan cara ini, niscaya akan menghantarkan kita, membawa kita kepada kebahagiaan, kepada keselamatan, kepada kesuksesan yang abadi dan hakiki dalam kehidupan dunia, terutama di dalam kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, fattaquni ya ulil albab." Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kalian wahai orang-orang yang berakal. Hadirin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat yang agung dan mulia ini adalah membaca surat Al-Kahfi. Bukan berarti melarang atau mencegah untuk membaca surat-surat Al-Quran yang lain, tapi ada kekhususan diutamakan untuk membaca surat Al-Kahfi ini. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya ada seseorang yang membaca surat Kahfi pada malam hari. Tiba-tiba di atasnya ada satu awan yang bergumpal, bercahaya yang mendekat dan mendekat kepada diri sepembaca ini, sehingga ada seekor kuda yang di sampingnya ketakutan dan berlari. Pada pagi hari, orang yang membaca surat Al-Kahfi ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Tanazzalatis sakinatu bil Qur'an." Awan yang bergumpal secara bercahaya yang mendekat kepadamu itu adalah ketenangan yang diturunkan oleh Allah sebab pembacaan Al-Quran. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha asyra ayatin min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal." Siapa yang bisa menghafal 10 ayat daripada pangkal surat Al-Kahfi,
maka dia akan dijaga daripada ujian atau fitnah yang sangat jahat dari Dajjal. Dalam riwayat lain, Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya juga menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat al-Kahfi lailatul Jum'ah aw yaumaha adha'a lahu nuran bainal jum'atain." Siapa yang mampu membaca suratul Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya untuknya dari Jumat pertama ke Jumat yang selanjutnya. Dalam riwayat lain, adha'a lahu bainihi ila ra'sih, akan memberi cahaya untuk dirinya dari kaki sampai kepalanya. Dalam riwayat lain, bainas sama'i wal ard, akan memberi cahaya baginya dari bumi sampai ke langit. Beberapa sabda Nabi, anjuran dan keutamaan membaca surat Kahfi di hari Jumat yang mulia ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian ulama yang menafsiri cahaya, yang menafsiri penjagaan dari Dajjal, dan menafsiri ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat ini bukan pahala yang abstrak, penjagaan yang tidak nampak, tetapi adalah petunjuk, adalah tauladan, adalah pelajaran secara real yang nampak daripada suratul Kahfi. Jadi bagi orang-orang yang mampu membaca suratul Kahfi, memaknainya, mendalaminya, maka dia akan menjadi petunjuk, ia akan menjaganya. Oleh karenanya, ulama menyebutkan di dalam suratul Kahfi ini ada beberapa fitnah, ada beberapa ujian yang harus kita waspada, yang harus kita jaga diri jangan sampai tertipu. Adalah fitnah pertemanan. Pertemanan ini banyak yang dicontohkan dalam suratul Kahfi. Di antaranya pertemanan antara Sayyidina Musa dan Sayyidina Khidir. Pertemanan antara Raja Zulkarnain dengan para pasukannya untuk membasmi Ya'juj wa Ma'juj. Dan pertemanan antara pemilik kebun yang beriman dan yang kafir. Termasuk juga pertemanan antara anggota Ashabul Kahfi itu. Maka pertemanan adalah di antara fitnah yang harus kita perhatikan. Adalah fitnah ilmu. Fitnah ilmu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Kahfi ini adalah ilmu Nabi Musa alaihissalam, yang mana sebab musabab kenapa Nabi Musa dipertemukan Nabi Khidir, karena kesombongan atau kelupaan diri dari Nabi Musa alaihissalam, merasa dia paling alim, sehingga Allah memerintahkan untuk bertemu seorang hamba yang lebih alim, yaitu Nabi Khidir. Kemudian adalah fitnah harta benda berupa anak dan keturunan, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam melihat Nabi Khidir yang hendak dibangun kembali. Maka Nabi Musa melarang untuk apa? Memperbaiki rumah ini, karena si penduduk kampung ini tidak mau memberikan kepada kita bantuan, menyambut kita sebagai tamu. Maka Nabi Khidir menjawab, ini adalah simpanan harta yang mana nenek moyang mereka adalah orang-orang soleh. Yang terakhir adalah fitnah jabatan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jabatan penguasa zalim yang menindas Ashabul Kahfi dan penguasa yang adil yaitu Zulkarnain. Nah, ini diagnosa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Kahfi untuk kita renungkan, jangan sampai kita tertipu yang akan menghancurkan kehidupan kita dunia, terutama di akhirat kelak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan warning dan perhatian, tetapi juga memberikan nur, cahaya yang disebutkan dalam hadis tadi, memberikan petunjuk, memberikan penjagaan, yaitu salah satunya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi tersebut. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ayat ini di antara
Sebenarnya masih banyak ayat-ayat lain yang memberikan penjagaan atau metode untuk menjaga diri dari 5 fitnah ini. Salah satu ayat ini menyebutkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Hendaklah kalian sabar bersama orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Kebaikan sore, siang, malam. Mereka mengharapkan untuk bersama-sama menyelamatkan diri daripada fitnah-fitnah tadi. Kesabaran ini harus kita jaga, harus kita junjung, harus kita pertahankan bersama ulama, bersama ashabul masajid, penduduk-penduduk masjid, para ustaz yang memiliki majlis-majlis taklim, orang-orang saleh yang mengajak kepada kebaikan, tokoh-tokoh agama yang menjaga kita daripada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah benteng, adalah cahaya, adalah petunjuk untuk menjaga diri daripada fitnah-fitnah dan ujian-ujian yang diwarning oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah, kalau kalian sudah sabar, kalau kalian sudah bertahan dengan mereka, maka jangan sampai kalian tertipu sehingga kalian berpaling daripada mereka demi mencari kehidupan dunia, demi mencari perhiasan dunia. Maka dunia ini sangat menipu, yang menyebabkan kita melupakan orang-orang yang saleh, para pemimpin-pemimpin agama yang mengajarkan kebaikan-kebaikan tersebut. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Di antara yang akan memalingkan kita kepada perhiasan dunia itu adalah orang-orang yang hatinya gelap, orang-orang yang hatinya lupa berzikir kepada Allah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang mana semua perkara mereka sangatlah melampaui batas. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inti daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala ini adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia ini. Memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan redaksi Al-Qur'annya, dunia ini adalah hiasan. Hiasan tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang diwanti-wanti, yang diperingatkan oleh Allah adalah hiasan itu akan menipu kita, yang menyebabkan kita lupa daripada tujuan awal, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Oleh karenanya di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menekankan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sesungguhnya harta benda dan keturunan adalah perhiasan kehidupan dunia. Artinya dipersilakan mencari kehidupan dunia ini, memiliki putra-putri, memiliki harta benda, tapi ingat, itu hanya adalah perhiasan, hanya sebagai media. Semuanya bukan target utama, tetapi yang sesungguhnya kehidupan kita dunia ini adalah target untuk akhirat. Maka jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia, harta benda dan keturunan. Wal baqiyatus salihat, dan amal-amal saleh yang kekal abadi, khairun 'inda rabbika thawaban, itulah yang paling besar pahalanya, paling banyak pahalanya di sisi Allah. Wa khairun amala, dan sebaik-baik cita-cita yang harus diambil dan diharapkan. Maka amal-amal saleh kita, maka perbuatan-perbuatan baik kita dengan menghadiri majlis taklim, dengan salat berjamaah, dengan salat Jumat, dengan mendekati orang-orang saleh, kita gunakan harta benda kita untuk mengabdi, berbakti kepada Allah, bersedekah jariah, ilmu kita untuk mengabdi, bermanfaat kepada orang lain. Kemudian anak-anak kita dididik, diawasi untuk mengabdi, berbakti kepada Allah dan Rasul. Itu adalah al-baqiyatus salihat, amal-amal saleh yang akan menjaga kita dari fitnah-fitnah yang diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bertepatan kita selesai dari Rabiul Awal, bulan di mana kita membuka sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali diingatkan dengan hari Jumat ini kita beribadah kepada Allah, terutama marilah kita membaca suratul Kahfi dan kita merenungkan makna-maknanya untuk menjaga diri kita dari berbagai fitnah-fitnah dunia ini sehingga kita selamat di dunia, selamat di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita,
menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita, menjaga semua yang kita cintai daripada fitnah-fitnah keduniaan, dengan kita istiqomahkan diri dan bersabar bersama orang-orang saleh, pada perkumpulan-perkumpulan kebaikan, kepada masjid-masjid, kepada majlis-majlis taklim, sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. In ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.